surah An-Nur ayat 58. Di sana sudah kita baca ya barusan sama-sama, kemudian kita terjemah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaklah meminta izin ya. Siapa yang meminta izin kepada kalian itu alladzina malakat aymanukum, yaitu budak. Kalau dulu ada budak ya, hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuan yang kalian miliki. Walladzina lam yablughul huluma minkum, dan orang yang belum balik di antara kalian. Dia yang meminta izin itu yang pertama tadi, hamba sahaya atau hamba saya baik perempuan ataupun laki-laki, dan juga orang yang belum balik hendaklah meminta izin salah samarot, sebanyak 3 kali ya, minta izin sebanyak 3 kali, yaitu waktu-waktunya min qabli sholatil fajri, yaitu meminta izin 3 kali itu sebelum sholat subuh. Jadi kalau mau masuk ke ruang privasi orang tua atau ke kamar ya, harus minta izin itu 3 waktu. Min qabli sholatil fajri, sebelum sholat subuh. Wahina tada'una thiyabakum minadh-dhahirah, dan ketika kalian menanggalkan pakaian luar ya, kalian ketika tengah-tengah hari, yaitu waktu kapan itu, wahina tada'una thiyabakum minadh-dhahirah. Nah, jadi yang pertama tadi sholat subuh, kemudian ketika kalian menanggalkan pakaian luar kalian di tengah hari, ya di tengah hari gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa mim ba'di sholatil isya'i, dan sesudah sholat isya. Salasu auratin, itulah 3 aurat bagi kalian. Jadi 3 waktu aurat bagi kalian. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna, yang tidak ada dosa untuk kalian, tidak pula untuk mereka selain dari 3 waktu itu. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din, yang melayani ya sebagian keperluan dari yang sebagian yang satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menjelaskan lakumul ayat-ayat untuk kalian. Wallah, dan Allah alimun, Allah maha tahu, hakim, Allah itu maha bijaksana. Jadi Allah menjelaskan ya bahwa di sini tentang etika meminta izin. Jadi intinya ayat ini adalah etika meminta izin untuk masuk atau menemui ya, baik itu kerabat atau dari anak ya, bahwa meminta izin itu di sini bahwa ada ada waktu-waktu tertentu gitu ya, ada waktu-waktu tertentu Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar para pelayan atau kalau di kita mungkin khodimah ya, para pembantu misalkan, dan anak misalkannya yang belum usia balik, harus meminta izin ketika ingin bertemu dalam 3 keadaan, yaitu sebelum menunaikan sholat subuh. Nah ini 3 waktu sebelum menunaikan sholat subuh harus izin dulu ya, karena pada saat itu orang-orang masih dalam keadaan tidur. Kemudian wahina tada'una thiyabakum minadh-dhahirah, dan ketika kalian menanggalkan pakaian luar kalian di tengah hari. Nah, karena orang-orang biasanya berkumpul bersama keluarga pada waktu itu dengan menanggalkan pakaian. Jadi pada siang hari itu dalam ayatnya seperti itu.
wa min ba'di sholatil isya, dan sesudah sholat isya. Nah, karena waktu itu adalah waktunya tidur, maka para pembantu, pelayan atau anak-anak diperintahkan supaya tidak mendatangi ya dalam waktu tersebut. Kenapa? Karena dikhawatirkan seseorang sedang bersama istrinya ya, atau sedang melakukan pekerjaan lain. Oleh karena itu dalam ayat ini dipertegas, salasu aurat, itulah 3 aurat lakum bagi kalian. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Nah, tidak ada dosa atas kalian ya selain dari 3 waktu itu, yaitu apabila masuk di ketika ingin menemui gitu ya di lain ketiga waktu itu, maka tidak ada dosa, dipersilahkan masuk. Dan tidak ada dosa juga ketika memang mempunyai keperluan untuk masuk gitu ya, karena sudah mendapat izin. Jadi catatannya harus meminta izin. Nah seperti itu, subhanallah ya, dalam Islam itu begitu diatur gitu ya. Ada di sini tentang sex education ya, tentang sex education, bahwa perkembangan anak kan tergantung lingkungan sekitar ya. Ketika anak melihat atau mendengar, itu akan membekas dalam pikirannya gitu ya, maka harus memberikan contoh yang baik-baik. Nah, peran kita sebagai orang tua misalnya, bagaimana memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan anak. Nah, di sini mengandung pendidikan akhlak yang luar biasa, bagian dari sex education gitu ya, pendidikan seks yang mencegah anak dikhawatirkan melihat sesuatu yang tidak pantas. Misalnya ketika anak masuk kamar ya, orang tuanya sedang melakukan hubungan suami istri atau sedang tidak memakai pakaian, maka ketika itu akan memunculkan kebingungan bagi anak. Nah, bahwa nantinya khawatir anak akan terganggu mentalnya. Nah, jadi subhanallah dalam Islam di sini dalam tafsir Quran kalau Quraisy Shihab ya, bahwa ayat ini adalah turun ketika Nabi memerintahkan seorang anak bernama Mudlij ya agar memanggil Umar. Hal itu terjadi pada siang hari saat Umar sedang istirahat. Nah, kemudian anak tersebut masuk tanpa izin sehingga mendapati Umar dalam keadaan yang tidak beliau senangi gitu. Jadi kalau menurut Al-Qurtubi bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang waktu yang diharuskan meminta izin bagi seseorang anak ketika akan memasuki ruangan pribadi orang tuanya. Jadi setidaknya anak itu meminta izin dalam 3 waktu. Pertama, kita simpulkan ya, sebelum sholat subuh, karena waktu itu adalah waktu bangun tidur dan dikhawatirkan pakaiannya itu ya maklum tidur ya, pakaian sehari-harinya belum dipakai. Kedua, waktu zuhur, sebab saat itu orang-orang ya haredang gitu ya, menanggalkan pakaian bersama suami atau istri. Ketiga, setelah sholat isya, sebab waktu tersebut adalah waktunya untuk tidur, waktunya untuk istirahat. Nah, jadi di sini kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa apabila seorang anak masih balita gitu ya, kemudian harus meminta izin kepada orang tuanya bila ingin masuk menemui keduanya dalam pada tersebut, maka apabila telah mencapai usia balik, maka ia harus meminta izin pada setiap waktu. Tapi kalau yang tadi ya, anak masih balita, ia harus meminta izin kepada kedua orang tuanya ketika ingin mau masuk kamar orang tuanya atau menemui kedua orang tuanya pada 3 waktu. Pada 3 waktu ya kalau balita. Apabila telah mencapai usia balik, ia harus meminta izin pada setiap waktu. Kalau udah mencapai usia balik. Nah, ibrohnya apa? Pelajaran yang bisa diambil sebagai basis sex education, bahwa ayat surah An-Nur ayat 58 ini mengarahkan kita sebagai manusia ya pada norma sosial dalam lingkungan keluarga gitu, dalam lingkungan keluarga dulu. Apa tujuannya? Mendidik anak agar paham gitu bahwa ada privasi orang tua gitu. Bahwa orang tua itu mempunyai privasi misalnya.
orang tua menghindari terlihatnya perbuatan yang dianggap rahasia dan tidak pantas untuk diperlihatkan kepada anak. Sebab betapa besarnya bahaya ya ketika tiba-tiba anak memasuki ruang pribadi orang tua dan sedang melakukan tadi misalkannya atau hubungan seksual atau apa gitu. Kemudian keluar menceritakan apa yang dilihat pada orang lain. Dan bukan hanya itu saja, anak bisa saja semakin bingung gitu ya. Dan akan selalu teringat dengan pemandangan yang dilihatnya. Bahkan nauzubillah anak bisa saja sampai menirukannya gitu ya. Hal inilah yang menjadi sebab pentingnya bagi orang tua untuk mengajarkan anak kita untuk meminta izin pada waktu-waktu tertentu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa gitu ya? Membiasakan anak meminta izin. Yang pertama, langkahnya itu misalnya orang tua membuat peraturan dan menyampaikan kepada anak. Walaupun anak belum paham, setidaknya orang tua bisa membimbing dan mencontohkan. Misalnya ketika orang tua menggunakan sesuatu milik anaknya gitu ya, maka harus minta izin terlebih dahulu. Begitu pula ketika masuk kamarnya gitu ya. Hal ini akan menjadi pelajaran bagi si anak bahwa ia akan mengikuti kebiasaan orang tuanya. Kedua, misalkan ketika anak tersebut masih kecil, maka orang tua bisa mengajarkan anak untuk memahami simbol atau warna misalkan ya pada ruangan atau benda yang memang tidak boleh digunakan tanpa izin. Misalnya dengan berikan kertas warna merah misalnya di depan pintu kamar orang tua. Maka sang anak akan paham gitu bahwa pintu tersebut tidak boleh dibuka tanpa seizin orang tua. Nah, atau kebiasaan-kebiasaan ini harus terus dilakukan supaya anak itu selalu ingat dan patuh gitu ya, tanpa harus mengetahui alasannya seperti apa. Nah, mungkin hanya itu saja pembelajaran untuk kita hari ini. Ada pembelajaran sex education ya, pesan dari Quran surah An-Nur ayat 58 dan bahwa ada privasi gitu ya, privasi orang tua, privasi anak harus senantiasa diberikan pendidikan untuk selalu meminta izin supaya ada ruang privasi di antara orang tua dan anak. Mungkin hanya itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Bunda Penti atas tafsir yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan dan amal jariah ya buat Bunda Penti yang senantiasa membersamai kita untuk memahami Al-Qur'an. Selanjutnya sudah ya Bunda ya, waktunya ya? Iya kayaknya Bunda. Ya, karena sudah 6.04 ya, jam 5 ya di sana. Saya lihat jam sini. Jam 6. Iya. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira bunda-bunda semua. Semoga besok hari kembali kita bisa dikumpulkan kembali dalam majelis ilmu. Semoga diberikan selalu kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.